Jumpa bersama saya Asri Ningsi dari kelas 11 TKJ 2 dalam pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas, yang mana materi yang kita bahas yaitu lembaga-lembaga yang menangani standarisasi jaringan Wide Area Network atau WAN. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam lembaga ITU. Sebelum masuk ke dalam ITUT, kita masuk ke dalam ITU atau singkatan dari International Telecommunication Union. Yang pertama, pengertian International Telecommunication Union atau singkatan dari ITU merupakan organisasi internasional untuk membekukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Tujuannya untuk menstandarisasi pengolokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan pemanggilan telepon internasional. ITU sendiri merupakan bentuk dari perwakilan pemerintahan Eropa pada tahun 1865 dan berdirilah ITU di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Dan ITU diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hamadoun I Theo sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang merupakan jabatan pada periode kedua, sehingga pada tahun 1947 ITU menjadi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oke, kita masuk ke dalam ITUT atau singkatan dari International Telecommunication Union of Telecommunication. Kita masuk ke dalam pengertian ITUT. ITUT adalah standar internasional di bidang telekomunikasi baik di telepon dan data. Sejak tahun 1956 sampai 1993, ITUT dikenal sebagai CCITT atau Komite Konsultatif Internasional Telegraph of Telephone. Tugas ITUT adalah membuat rekomendasi teknis tentang telepon, telegraf, dan antarmuka komunikasi data. Standar-standar yang diakui secara internasional sering menjadi penentu penetapan dan makna dari berbagai pin pada konektor yang digunakan oleh kebanyakan antrokons, terminal, dan modem eksternal. ITUT memiliki 4 anggota. Yang pertama, pemerintah, kedua, perusahaan, 3, asosiasi, dan terakhir, pengaturan lembaga. Kita masuk ke dalam CCITT atau Konsultatif Communicate on International Telephone and Telegraph. Pengertian CCITT adalah bagian dari ITU yang memiliki sejarah yang membentang kembali ke 1865. Pada tahun itu, 20 negara sepakat untuk melakukan standarisasi jaringan telegraf. Itu dirikan sebagai bagian dari kesepakatan untuk bekerja pada amandemen berikutnya. Dalam tahun-tahun berikutnya, ITUT terlibat dalam regulasi telepon, komunikasi radio, nirkabel, dan penyiaran suara. Pada tahun 1927, serikat terlibat dalam pengolokasian pita frekuensi untuk layanan radio, termasuk radio tetap, mobil radio, maritim, dan penerbangan. Penyiaran dan amatir atau radio eksperimental. Pada tahun 1934, serikat berubah nama menjadi International Telecommunication Union untuk lebih tepat menentukan perannya dalam suatu bentuk komunikasi, termasuk kawat, radio optik, dan siar elektromagnetik. Oke, kita masuk ke dalam ISO atau singkatan dari International Standards Organization. Pengertian ISO
ISO adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model ISO OSI atau Open System Interconnection, yang merupakan badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara yang berjumlah hampir ratusan untuk mencapai standarisasi bersama. Standar ini merupakan konsensus dari semua negara-negara anggota. Organisasi ISO bertanggung jawab untuk memproduksi standarisasi produksi dan pengendalian mutu, sedangkan kerjanya memeriksa prosedur kerja instalasi elektrik dan sistem pemasang kabel distribusi telekomunikasi. Oke, kita masuk. Kemudian dengan IETF atau Internet Engineering Task Force. Pengertian IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG, Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut pada IAB atau Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF dilakukan oleh banyak kelompok kerja, disebut sebagai working group, yang konsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lain-lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasi spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Nah, yang terakhir itu IEA atau Electronic Industries Association. Pengertian IEA. IEA merupakan perkumpulan atau asosiasi produser perangkat komunikasi yang bertanggung jawab untuk perkembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka, antar alat pemrosesan data, dan komunikasi data untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Contohnya adalah RS-232 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk koneksi periferal ke periferal. Oke, terima kasih. Hanya ini saja yang dapat disampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.